Jalan menuju puncak sore itu dipenuhi kabut tipis yang perlahan menelan pemandangan indah di sekitarnya. Andra, seorang fotografer paruh waktu, mengendarai mobil tuanya dengan perasaan campur aduk antara lelah dan penasaran. Ia baru saja menerima tawaran dari seorang kenalan lama untuk tinggal semalam di sebuah villa lama yang jarang digunakan. Kenalan itu mengatakan villa tersebut butuh dokumentasi karena rencananya akan dijual kepada calon pembeli dari Jakarta. Tanpa banyak berpikir, Andra langsung menerima pekerjaan tersebut karena bayaran yang ditawarkan sangat menggiurkan untuk ukuran singkat. Matahari sudah condong ke barat, menyisakan langit jingga yang perlahan memudar menjadi abu-abu kehitaman di antara pepohonan pinus. Jalan berliku yang ia lalui dipenuhi suara serangga malam, membuat perjalanan semakin terasa sunyi dan mencekam. Sesekali ia menyalakan lampu jauh, mencoba menembus kabut tebal yang membuat jarak pandangnya hanya beberapa meter saja. Di kursi penumpang, kamera DSLR dan tripod tergeletak, siap digunakan untuk memotret interior villa tersebut nanti malam. Andra tidak pernah terlalu percaya cerita mistis, namun malam itu entah mengapa dadanya terasa berat dan tidak nyaman. Menurut cerita, villa tersebut dulunya adalah tempat peristirahatan keluarga kaya raya asal Belanda pada masa kolonial. Setelah Indonesia merdeka, bangunan itu berpindah tangan dan pernah beberapa kali dipakai untuk acara resmi kenegaraan. Namun, setelah tahun 1990-an, villa itu perlahan jarang digunakan karena lokasi terpencil dan biaya perawatan yang tinggi. Akhirnya, bangunan megah itu dibiarkan kosong, hanya sesekali disewa untuk acara pribadi yang jumlahnya tidak pernah banyak. Orang-orang sekitar mengenalnya dengan sebutan Villa Lembayung, nama yang terdengar indah namun menyimpan rahasia kelam. Ketika Andra tiba di gerbang depan, suasana mendadak menjadi semakin hening seperti ada yang mengawasinya dari balik pepohonan. Gerbang besi berkarat itu berderit ketika dibuka, menimbulkan suara panjang yang menggetarkan tulang telinga. Halaman depan dipenuhi rumput liar tinggi, sementara jalan setapak berbatu menuju pintu utama tertutup lumut hijau pekat. Mobil tuanya berhenti tepat di depan beranda besar dengan tiang-tiang tinggi yang masih kokoh meski catnya terkelupas. Andra turun, menghirup udara dingin pegunungan yang bercampur bau kayu basah dan debu berusia puluhan tahun. Ia melangkah menaiki anak tangga kayu, setiap pijakan menghasilkan bunyi, kreet yang terdengar seperti keluhan panjang. Tangannya menyentuh gagang pintu kayu jati besar yang sudah berubah warna menjadi kusam dan penuh noda kehitaman. Saat pintu itu didorong, terdengar suara engsel berdecit, seperti rumah tua itu menolak kedatangan seorang asing. Ruangan dalamnya luas, dengan lampu gantung kristal besar menggantung di langit-langit yang dipenuhi sarang laba-laba. Meja panjang di ruang tamu tertutup kain putih, penuh debu tebal seperti tak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Udara di dalam terasa lembab, membuat dada Andra sedikit sesak ketika melangkah lebih dalam. Ia menyalakan lampu senter dari ponselnya, menyinari dinding penuh lukisan keluarga yang matanya seolah mengikuti gerakan. Lantai marmernya dingin sekali. Meski Andra mengenakan sepatu, ia masih bisa merasakan hawa beku yang menusuk tulang. Di salah satu sudut ruangan, ada piano tua dengan beberapa tuts yang hilang, menambah suasana muram dan menakutkan. Andra mencoba menenangkan diri dengan berpikir semua ini hanya imajinasi akibat sugesti cerita orang-orang. Ia menaruh kameranya di meja lalu mulai mengambil beberapa foto ruangan yang remang-remang itu. Setiap jepretan menghasilkan bayangan-bayangan aneh di layar kamera, meski ia yakin itu hanya pantulan cahaya. Dari luar jendela, kabut semakin tebal, menyelubungi villa itu seperti selimut putih yang mencekik perlahan. Andra menutup jendela kayu yang setengah terbuka, takut udara dingin semakin menusuk kulitnya yang sudah merinding. Ia berjalan ke lantai atas, menaiki tangga besar berkarpet merah tua yang warnanya sudah pudar. Tangga itu terasa licin, membuatnya harus berpegangan erat pada pegangan kayu yang penuh ukiran menyeramkan. Koridor lantai 2 gelap sekali, hanya ada cahaya redup dari lampu gantung kecil di ujung lorong. Ada beberapa pintu kamar di sepanjang koridor, semuanya tertutup rapat seperti menyembunyikan sesuatu di baliknya. Andra membuka salah satu kamar, menemukan ranjang besar dengan kelambu robek-robek yang menjuntai ke lantai.
Bau apek menusuk hidungnya, membuatnya buru-buru menutup pintu dan melanjutkan ke kamar lain. Di kamar berikutnya, ia menemukan cermin besar berdiri menghadap langsung ke pintu masuk. Saat ia menyalakan senter ke arah cermin, bayangannya tampak bergetar aneh seolah bukan pantulan normal. Ia berkedip beberapa kali, memastikan matanya tidak salah melihat, lalu buru-buru menunduk menghindari pantulan itu. Perasaan tidak nyaman semakin kuat, tapi pekerjaannya belum selesai sehingga ia memaksa tetap melanjutkan. Ia kembali ke ruang tamu, menyalakan kompor portabel kecil untuk merebus air dan membuat kopi instan. Sambil duduk di kursi, ia memperhatikan pintu depan yang terus berderit pelan tertiup angin malam. Villa itu begitu besar, tapi anehnya ia merasa seperti ada orang lain yang bergerak bersamanya di dalam. Sesekali terdengar suara langkah kaki samar, padahal ia tahu tidak ada siapapun selain dirinya. Mungkin tikus, katanya dalam hati, mencoba menenangkan pikiran agar tetap rasional. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa malam itu baru saja dimulai dan ada sesuatu yang menunggu di balik kegelapan. Malam semakin pekat, kabut luar menempel di jendela seperti tirai basah yang menutup dunia luar. Andra duduk sendirian di ruang tamu, meneguk kopi panas yang rasanya pahit dan meninggalkan jejak getir. Dari kejauhan, terdengar suara seperti dentuman pelan, seolah sesuatu jatuh dari lantai atas. Ia sempat terdiam, menajamkan telinganya, lalu kembali meyakinkan diri bahwa itu hanyalah kayu lapuk. Namun beberapa menit kemudian, terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti langkah kaki perlahan menyusuri koridor. Jantungnya berdetak lebih cepat, tangannya memegang erat cangkir kopi hingga hampir tumpah. Ia berdiri, mengambil senter, lalu memutuskan memeriksa ke lantai atas agar pikirannya tenang. Tangga itu kini terasa lebih sunyi. Setiap pijakan kayu mengeluarkan bunyi panjang yang menusuk telinga. Saat ia menyalakan senter ke ujung lorong, terlihat salah satu pintu kamar perlahan terbuka sendiri. Andra menelan ludah, merasa udara mendadak lebih dingin hingga bulu kuduknya berdiri kaku. Perlahan ia mendekat, jantung berdegup kencang, napas terasa berat seakan dadanya terhimpit sesuatu. Pintu kamar itu berayun sedikit, menimbulkan suara gesekan kayu yang panjang dan menyeramkan. Begitu ia menyinari bagian dalam kamar, ia melihat cermin besar yang tadi sempat ditemuinya. Bedanya, kali ini ada bayangan samar berdiri tepat di belakang pantulannya. Ia menoleh ke belakang, tapi lorong gelap itu kosong tanpa siapapun berdiri di sana. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, tangannya bergetar ketika menyorotkan cahaya lagi ke cermin. Bayangan itu masih ada, namun posisinya kini lebih dekat, seperti hendak keluar dari dalam kaca. Andra mundur beberapa langkah, lalu buru-buru menutup pintu kamar itu rapat-rapat dengan napas terengah. Ia berlari turun ke ruang tamu, meyakinkan dirinya untuk tidak masuk ke kamar atas lagi malam ini. Namun sebelum sampai, terdengar suara piano tua dari bawah, memainkan nada pelan yang tidak beraturan. Ia membeku di tangga, mencoba mendengar dengan seksama nada-nada sumbang yang terus berulang. Tidak ada orang lain di villa itu, tapi jelas suara itu nyata terdengar. Dengan langkah pelan ia turun, menyorotkan senter ke arah ruang tamu yang semakin pekat. Piano di sudut ruangan terlihat utuh, tapi tuts-tutsnya bergerak sendiri tanpa ada tangan menyentuhnya. Suara itu berhenti mendadak ketika sorotan senter tepat mengenai permukaan piano yang penuh debu. Andra melangkah mundur, jantungnya serasa melompat keluar dari dadanya yang semakin sesak. Ia kembali duduk, mencoba menenangkan diri, tapi kursi kayu di seberangnya bergerak sedikit seolah ada yang duduk. Perlahan kursi itu bergeser, menimbulkan bunyi gesekan kaki kayu di atas lantai marmer dingin. Pandangan Andra terpaku, matanya sulit berkedip, sementara kursi itu kini berhenti tepat menghadap dirinya. Tidak ada sosok terlihat, namun udara di sekitarnya berubah seperti ada sesuatu tak kasat mata duduk di sana. Ia mencoba berbicara lantang, suaranya bergetar. "Halo, siapapun itu, saya hanya bekerja." Tidak ada jawaban, hanya angin yang bertiup pelan dari jendela meski tadi sudah tertutup rapat.
Tiba-tiba cangkir kopi di atas meja tergeser sedikit, lalu berhenti seakan disentuh oleh tangan tak terlihat. Andra hampir menjatuhkan senter karena kaget, lalu buru-buru berdiri dan menyingkir dari meja itu. Pikirannya kalut, antara ingin lari keluar atau bertahan demi pekerjaannya yang belum selesai. Namun saat menoleh ke arah pintu depan, ia melihat sesuatu yang membuatnya semakin membeku. Pintu besar itu sedikit terbuka, dan dari celahnya terlihat bayangan samar bergerak masuk. Bayangan itu berjalan lambat, tapi ketika ia mencoba menyorot dengan senter, tidak ada yang terlihat. Hanya jejak basah di lantai marmer, seperti seseorang baru saja melangkah dengan kaki penuh lumpur. Jejak itu menuju ruang tamu, berhenti tepat di kursi kosong yang tadi sempat bergerak. Andra semakin yakin bahwa ia tidak sendirian di villa itu malam ini. Tangannya meraba kamera di meja, berniat merekam apapun yang terjadi sebagai bukti nyata. Namun sebelum ia sempat menyalakan, terdengar bisikan lirih di dekat telinganya, "Mengapa kau datang ke sini?" Ia berbalik cepat, namun hanya mendapati ruang kosong yang dingin dan gelap. Bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seolah berasal dari dalam dinding. "Pergi sekarang juga, sebelum kau menjadi bagian dari mereka." Suara itu bergetar. Andra gemetar hebat, namun rasa penasaran aneh membuatnya tetap ingin bertahan. Ia berkata pelan, "Siapa mereka?" Namun jawaban yang datang hanyalah tawa lirih memanjang dari berbagai arah. Suara tawa itu bergema di seluruh ruangan, bercampur dengan derit lantai dan hembusan angin dingin. Malam itu, Andra sadar bahwa ia telah menginjakkan kaki ke tempat yang benar-benar tidak menginginkan kedatangannya. Andra berusaha menenangkan diri, menyalakan kameranya, berharap bisa merekam bukti nyata. Namun ketika kamera mulai merekam, layar menampilkan gangguan garis-garis seperti sinyal rusak. Bayangan kursi kosong yang tadi bergeser kini tampak jelas di rekaman. Anehnya, di layar kamera terlihat sosok samar duduk di kursi itu. Sosok itu berwujud perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya seluruhnya. Andra terperanjat, ia menurunkan kamera, dan kursi kembali tampak kosong tanpa siapapun. Saat ia mengangkat kamera lagi, sosok itu sudah tidak terlihat sama sekali. Napasnya tercekat, dada berdegup kencang, sementara udara semakin dingin menusuk hingga tulangnya nyeri. Ia mundur perlahan, namun mendengar suara langkah kaki berat turun dari tangga. Suara itu berderit pelan, seakan seseorang dengan sengaja menapak perlahan menghampiri dirinya. Senter di tangannya bergetar, sinarnya menyorot ke arah tangga yang gelap. Di anak tangga ketiga, ia melihat sepatu tua berwarna hitam berdebu. Sepatu itu bergerak perlahan, lalu berhenti seakan sengaja menunggu sorot senter. Andra menelan ludah, lalu memberanikan diri mengangkat sinar ke bagian atasnya. Namun tidak ada tubuh, hanya sepatu yang melayang pelan lalu hilang begitu saja. Andra mundur terburu-buru, kakinya menyenggol meja hingga cangkir kopinya terjatuh pecah berhamburan. Suara pecahan gelas bergema, tapi yang lebih menakutkan adalah tangisan lirih terdengar dari dapur. Tangisan itu terdengar jelas, suara perempuan menangis dengan nada putus asa menyayat hati. Meski tubuhnya gemetar, Andra perlahan melangkah menuju dapur mengikuti suara tangisan itu. Pintu dapur terbuka sedikit, dan cahaya redup dari lampu kecil di dalam berkelip lemah. Tangis itu semakin keras, lalu berubah menjadi erangan parau seperti seseorang tersiksa berat. Andra memberanikan diri mendorong pintu, tapi ruangan dapur ternyata kosong tanpa siapapun. Hanya panci berkarat tergantung di dinding, berayun sendiri seakan baru saja digerakkan. Lantai dapur basah, meninggalkan jejak lumpur menuju ke pintu belakang villa. Ia mengikuti jejak itu, menyorot dengan senter, tapi pintu belakang terkunci rapat dari dalam. Tepat ketika ia menunduk memeriksa kunci, terdengar suara nafas berat di lehernya. Ia menoleh cepat, namun tidak ada siapapun berdiri di belakangnya. Namun udara di sekitarnya begitu dingin, seperti ada sosok tak kasat mata sangat dekat. Kamera yang masih menyala di tangannya tiba-tiba mati tanpa sebab jelas. Ia mencoba menyalakannya kembali,
tapi baterai yang tadinya penuh kini kosong total. Panik mulai menguasai, tapi ia tetap mencoba berpikir rasional dan mencari penjelasan logis. Ia kembali ke ruang tamu, lalu menyalakan lilin kecil dari tasnya sebagai penerangan tambahan. Cahaya lilin bergetar pelan, namun anehnya nyala api cenderung miring seakan ada angin. Padahal semua jendela sudah tertutup rapat, tak mungkin ada hembusan angin masuk. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras 3 kali dari arah pintu depan. Jantung Andra berdegup kencang, ia tahu tak ada seorang pun yang tahu keberadaannya di villa itu. Ketukan itu terulang lagi, kali ini lebih keras dan lebih cepat menghentak. Dengan gemetar ia mendekati pintu, menempelkan telinga, namun tak terdengar suara orang. Saat ia membuka sedikit celah, kabut tebal langsung menyusup masuk ke dalam villa. Dari balik kabut, samar terlihat bayangan tinggi menjulang, berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Bayangan itu tidak jelas bentuknya, hanya siluet hitam pekat lebih gelap dari kabut. Andra buru-buru menutup pintu, menguncinya, dan mundur dengan wajah pucat ketakutan. Namun ketika ia berbalik, kursi ruang tamu kini penuh dengan sosok-sosok samar duduk diam. Ada 5 sosok, semuanya mengenakan pakaian lawas, wajahnya kabur, dan tubuhnya nyaris transparan. Mereka menoleh bersamaan ke arah Andra, meski wajahnya tak terlihat jelas. Suasana semakin mencekam, suara bisikan bergema seolah datang dari setiap sudut ruangan. "Kau tidak seharusnya di sini," bisik mereka serentak dengan nada dingin menusuk. Lilin di tangan Andra padam tiba-tiba, meninggalkan kegelapan total yang menyesakkan dada. Dalam gelap itu, ia bisa merasakan sesuatu menyentuh bahunya dengan dingin luar biasa. Dan suara pelan berbisik tepat di telinganya, "Sekarang kau salah satu dari kami." Dalam kegelapan total, Andra terhuyung, meraba-raba dinding dengan napas memburu panik. Tiba-tiba, semua pintu di dalam villa terbuka serentak dengan suara menggelegar. Dari setiap pintu, keluar hembusan angin dingin bercampur aroma anyir darah basi. Sosok-sosok samar yang tadi duduk kini bangkit, melangkah mendekatinya perlahan. Langkah mereka tidak menimbulkan suara, namun lantai berderit seolah dipaksa menahan beban. Andra mundur, tubuhnya gemetar hebat, matanya mencari jalan keluar yang mungkin tersedia. Namun pintu depan kini tertutup rapat, gagangnya bergetar sendiri seperti ditahan dari luar. Suara piano tua kembali terdengar, kali ini memainkan lagu sendu menyeramkan. Nada itu bergema ke seluruh ruangan, membuat udara bergetar seperti dipenuhi energi tak kasat mata. Andra menutup telinganya, tapi suara itu menembus langsung ke dalam pikirannya. Dalam kepanikan, ia melihat cahaya samar dari arah lantai atas villa. Dengan nekat, ia berlari menaiki tangga, berharap menemukan ruangan aman di atas. Namun setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada tangan menahan kakinya dari bawah. Begitu sampai di koridor, ia melihat semua pintu kamar terbuka lebar bersamaan. Dari dalam setiap kamar, sosok-sosok gelap berwajah kabur menatapnya dengan mata kosong. Mereka bergerak bersamaan, mendekat perlahan, sementara udara di koridor makin menyesakkan napas. Andra berlari masuk ke kamar dengan cermin besar yang sebelumnya ia lihat. Di dalam, cermin itu berkilau aneh, menampilkan ruangan berbeda yang tidak sama dengan villa. Ia mendekat, dan semakin jelas bahwa cermin itu menunjukkan lorong panjang gelap tak berujung. Suara di belakangnya semakin dekat, langkah sosok-sosok itu terdengar hanya beberapa meter saja. Panik, Andra menyentuh permukaan cermin, dan tiba-tiba tangannya tembus ke dalamnya. Permukaan kaca berubah seperti air, bergetar, memanggilnya masuk dengan kekuatan tak terlihat. Tanpa berpikir panjang, ia melompat masuk ke dalam cermin itu dengan tubuh gemetar. Seketika, ia jatuh ke lorong gelap dingin yang tidak masuk akal keberadaannya. Lorong itu penuh suara bisikan, ribuan suara berbicara bersamaan dengan kata-kata tidak jelas. "Tetaplah di sini, milikilah tempatmu, kau takkan kembali lagi," terdengar samar. Andra berlari menyusuri lorong itu,
tapi tidak ada ujung terlihat sama sekali. Setiap langkah menimbulkan gema panjang, seperti lorong itu mempermainkannya agar tersesat selamanya. Dari kejauhan, ia melihat cahaya kecil, berharap itu jalan keluar dari lorong. Namun ketika ia semakin dekat, cahaya itu berubah menjadi mata besar merah menyala. Mata itu menatapnya tajam, lalu terdengar suara tawa perempuan menggema dari segala arah. "Kau sudah masuk ke dunia kami, tidak ada jalan kembali," bisikan bergema. Dinding lorong bergerak seperti daging hidup, menutup perlahan hendak menelannya hidup-hidup. Andra berteriak sekencang-kencangnya, suaranya lenyap ditelan oleh lorong tanpa gema. Dari kegelapan, tangan-tangan hitam bermunculan, meraih tubuhnya, mencengkeram kuat tanpa belas kasihan. Ia berusaha melepaskan diri, namun setiap kali melawan, lebih banyak tangan muncul dari kegelapan. Tangannya ditarik, kakinya dicekal, tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan lorong itu. Pandangannya kabur, namun ia sempat melihat wajah-wajah samar orang lain di sana. Wajah-wajah itu berteriak tanpa suara, seolah mereka semua adalah korban sebelumnya. Andra menyadari dengan ngeri, villa itu bukan sekadar berhantu, melainkan gerbang menuju neraka tersembunyi. Di luar sana, suara hujan deras mulai turun, membasahi atap villa yang retak. Dari jendela, kilatan petir menyinari sebentar kursi kosong di ruang tamu. Kamera yang tergeletak di meja tiba-tiba menyala sendiri, merekam ruangan yang kini sepi. Dalam rekaman, samar terlihat sosok Andra duduk di kursi, wajahnya kosong tanpa nyawa. Matanya menatap lurus, tubuhnya kaku, sementara di sekelilingnya muncul bayangan lain berdiri diam. Kilatan petir berikutnya membuat rekaman bergoyang, lalu terdengar tawa lirih perempuan di latar belakang. Piano kembali berbunyi, kali ini memainkan nada riang yang terdengar ironis menakutkan. Villa itu kembali hening, seolah menyimpan rahasia kelam yang baru saja menelan korban lagi. Dan di luar, jalanan puncak yang berkabut tetap lengang, tak ada yang tahu tragedi itu. Malam itu, Villa Lembayung resmi menambahkan 1 jiwa lagi ke dalam daftar panjang penghuninya. Esok paginya, kabut masih tebal, menutupi villa itu seolah menyembunyikan kejadian semalam. Seorang penjaga kebun lokal bernama Pak Wiryo datang untuk memeriksa halaman. Ia terkejut mendapati pintu depan villa terbuka sedikit dengan engsel berderit. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk, membawa lampu minyak kecil sebagai penerangan. Ruangan itu tampak berantakan, kursi bergeser, cangkir pecah berserakan di lantai marmer. Namun anehnya, sama sekali tidak ada tanda keberadaan orang yang tinggal semalam. Pak Wiryo memanggil-manggil, suaranya menggema ke setiap sudut ruangan yang kosong. Ia tidak menemukan siapapun, tapi mendapati kamera Andra tergeletak di atas meja. Rasa penasaran membuatnya menyalakan kamera itu, meski baterainya sempat terlihat kosong. Ajaibnya, kamera langsung menyala, menampilkan rekaman panjang yang berlangsung semalaman. Mata Pak Wiryo terbelalak melihat isi rekaman yang begitu aneh. Terlihat Andra duduk sendiri, namun perlahan kursi lain di sekitarnya terisi sosok samar. Sosok-sosok itu bergerak bersamaan, menatap Andra, lalu rekaman menjadi kabur berisik. Dalam satu kilatan cahaya, Andra sudah tidak tampak lagi di kursi. Yang tertinggal hanyalah kursi kosong dengan bayangan hitam berputar di sekitarnya. Pak Wiryo merinding hebat, segera mematikan kamera dan memasukkannya kembali ke meja. Ia sadar villa itu kembali memakan korban, sama seperti kejadian sebelumnya. Warga sekitar sudah lama tahu, setiap tamu yang masuk tak pernah sama keluar. Namun cerita itu tak pernah benar-benar diungkap, hanya beredar sebagai gosip menyeramkan. Dengan wajah pucat, Pak Wiryo buru-buru menutup pintu, lalu meninggalkan villa sendirian. Beberapa hari kemudian, keluarga Andra melapor ke polisi karena ia tak pulang. Polisi melakukan penyelidikan, mendatangi villa, dan memeriksa setiap ruangan dengan teliti. Mereka tidak menemukan tanda-tanda perlawanan, hanya jejak lumpur samar di dapur. Anehnya,
Jejak itu berhenti begitu saja di depan pintu belakang yang terkunci rapat. Kamera Andra dibawa sebagai barang bukti, meski polisi tidak menemukan sesuatu yang signifikan. Rekaman di dalam kamera dianggap rusak, hanya menampilkan gangguan dan noise panjang. Namun keluarga Andra bersikeras, mereka sempat melihat cuplikan wajah Andra di kursi. Polisi tetap menutup kasus itu dengan alasan kehilangan tanpa jejak yang jelas. Keluarga hanya bisa pasrah, menyimpan duka mendalam tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Warga sekitar, meski sudah terbiasa, tetap mencekam setiap kali ada korban baru. Villa Lembayung makin terkenal, namun bukan karena keindahannya, melainkan misterinya yang mencekam. Ada cerita lama, bahwa villa itu berdiri di atas tanah bekas pemakaman kuno. Konon, pemilik pertama membangun tanpa izin, merobohkan nisan dan mengusir arwah yang bersemayam. Arwah-arwah itu marah, lalu mengutuk setiap penghuni yang berani masuk ke sana. Sejak saat itu, villa dianggap terlarang, meski sesekali masih dipakai untuk acara tertentu. Namun setiap kali ada tamu yang menginap semalam, selalu ada yang hilang. Korban tidak pernah ditemukan, tapi barang-barang mereka tetap tertinggal di dalam villa. Ada koper, tas, bahkan pakaian yang digantung rapi tapi pemiliknya tidak ada. Misteri itu tidak pernah terpecahkan, seakan villa adalah pintu ke dunia lain. Warga sekitar hanya bisa berdoa agar tidak ada lagi korban berikutnya. Sementara itu, di tempat lain, seorang kolektor barang antik menemukan kamera Andra dijual murah. Ia membeli kamera itu tanpa tahu sejarah kelam di balik barang tersebut. Saat ia menyalakan kamera, layar menampilkan gambar Andra tersenyum kaku di kursi. Namun senyum itu tidak wajar, matanya kosong, wajahnya tampak pucat seperti mayat. Tiba-tiba, rekaman bergerak sendiri, memperlihatkan lorong panjang gelap yang tak berujung. Suara bisikan samar terdengar dari kamera, bahwa mereka kesini bersamamu. Kolektor itu ketakutan, segera mematikan kamera, namun rekaman terus berputar tanpa henti. Ia menjatuhkan kamera, tapi suara tawa perempuan terus menggema dari speaker kecilnya. Sejak malam itu, kolektor itu pun menghilang, menjadi bagian misteri yang tak terjelaskan. Dan Villa Lembayung tetap berdiri kokoh, menunggu tamu berikutnya yang berani datang lagi.